Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Tribuners semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan suci Ramadan yang dikenal juga sebagai bulan taubat. Siapa yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan momen yang terbaik, yaitu kita berada di bulan suci Ramadan karena juga dikenal dengan bulan taubat. Kita banyak makan makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga banyak minum dari minuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita banyak menikmati rizki-rizki dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai manusia biasa kadang-kadang kita banyak kelalaiannya. Maka banyak perintah yang Allah perintahkan kita tidak dikerjakan. Dan juga banyak larangan yang Allah larang kita langgar. Oleh karena itu kita harusnya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah baik kepada kita. Dan kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun tobat ini merupakan hal yang diwajibkan. Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuh. Yukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan menghapus dosa-dosa kalian, kesalahan kalian, dan akan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan di dalam tafsirnya, mengutip perkataan dari ulama, tobat itu yang nasuh itu kayak gimana? Yaitu kita menghindari dosa untuk saat ini, di hari ini, sekarang ini, dan kita menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan di hari yang lalu, dan kita bertekad tidak akan melakukannya di masa yang akan datang. Dan kalau berkaitan dengan hak-hak manusia, maka kita harus mengembalikan hak-hak manusia kepada mereka dan juga meminta maaf kepada mereka. Dalam ayat yang lain, mungkin ada sebagai pelajaran bagi kita, sebagian orang di antara kita sudah putus asa. Ustadz, dosa saya ini banyak sekali, kesalahan saya ini nggak terhitung. Apakah Allah masih bisa menerima tobat saya kalau saya bertobat? Maka Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura, wa huwallazi yaqbalu taubata 'an ibadihi, dan dialah Allah yang menerima tobat dari hambanya. Dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang terlalaikan, yang lalai, maka janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menerima tobat dan ampunan, yaghfiru dzunuba jami'a, mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dan dosa yang tidak bisa diampuni cuma satu, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita tidak melakukan kesyirikan. Kalaupun ada, kita bertobat, insya Allah Allah menerima tobat kita kalau kita bertobat dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang kita lakukan. Tapi rata-rata kita masih banyak ya hal-hal yang terlalaikan dari kewajiban, kemudian juga larangan yang kita kerjakan. Oleh karena itu kita harus banyak bertobat. Tribuner semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW itu seharinya minimal dalam riwayat disebutkan sekali duduk satu majelisnya 70 kali beristighfar, meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Maka perlu kita meneladani Rasulullah SAW, yang mana beliau merupakan orang yang diampuni dosanya dari yang lalu dan yang akan datang dan dijamin surga. Dan kita ini merupakan orang yang banyak dosanya. Maka kita harus lebih banyak lagi beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini merupakan bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang ada, yang juga dikenal dengan bulan taubat. Ada beberapa syarat taubat yang perlu kita perhatikan. Di antaranya yang pertama adalah syarat taubat, rukun taubat. Ada 3. Yang pertama adalah berhenti, langsung meninggalkan maksiat yang kita kerjakan. Jadi kalau kita selama ini sering rutin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka berhenti. Kemudian kita perbaiki diri kita.
Kemudian yang kedua adalah ada penyesalan di dalam hati. Nauzubillah, kenapa saya kok seperti itu ya dulu? Ya Allah, kok bisa ya ada penyesalan di dalam hati? Bukan ada bangga. Dulu saya, wah, semua maksiat sudah saya kerjakan, nauzubillah. Kalau ini berarti nggak ada penyesalan. Tapi kita bersedih dan juga menangis, menyesali amalan-amalan yang buruk yang pernah kita, atas amalan yang buruk yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, syarat taubat diterima diantaranya adalah ada tekad enggak kembali lagi ke amalan yang pernah kita lakukan. Jadi ini yang ketiga yang perhatikan. Kemudian yang keempat, kalau berkaitan dengan dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia, maka kita wajib mengembalikan hak tersebut dan juga meminta maaf kepada mereka yang pernah kita zolimi atau kita lakukan hal-hal yang tidak baik terhadap mereka. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan juga semuanya, para Tribuners, untuk memanfaatkan bulan ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.